Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan kita. Ya, mungkin sebelum nanti eh, saudara presentasi hasil tugasnya, ya, sekalian kita maksudnya revisi perbaikan. Ibu sebentar memaparkan dulu sedikit lagi teori ya tentang permasalahan ini ya. Nanti baru lanjut kita nanti Anda presentasi hasil tugas yang kemarin gitu ya. Jadi supaya di minggu ini ya Bapak dan Ibu sudah bisa menghasilkan bab 1 gitu maksudnya. Ya. Oke. Bisa diaktifkan videonya semuanya. Ini pada nggak aktif video. Oke, saya singgung lagi tentang permasalahan ya. Nah, di sini ya tahapan proses penelitian dan perumusan masalah. Nah, jadi memang pertama itu dalam membuat suatu penelitian ya kita harus mengetahui dulu problemnya, identifikasi masalahnya. Nah, setelah itu apa hipotesis ya jawaban sementara dari permasalahan itu tadi. Nah, kemudian dibarengi dengan adanya studi literatur. Nah, kemudian kita mengidentifikasikan dan menamai variabel itu tadi. Kemudian kita membuat definisi operasionalnya. Kemudian lanjut ke di sini apakah kita akan melakukan manipulasi dan mengontrol variabel tadi. Kemudian kita menyusun desain penelitian ya. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran dari variabel itu tadi. Kemudian apakah kita akan melakukan kuesioner dan melakukan interview dari jenis penelitian tadi. Nah, lanjut kita melakukan analisis statistiknya, kemudian masuk ke menggunakan komputer untuk analisis data tadi, yang mengolah data tadi. Nah, kemudian dan terakhir adalah kita menulis laporan hasil penelitian. Nah, kita masuk ke penemuan permasalahan. Nah, ini yang Bapak Ibu lakukan selama 1 minggu. Nah, permasalahan juga di sini katanya diidentifikasikan sebagai kesenjangan antara fakta dengan harapan, antara tren perkembangan dengan keinginan pengembangan, antara kenyataan dengan ide. Nah, inilah yang menjadikan dasar kita dalam menemukan suatu permasalahan. Jadi, ada fakta, ada harapan yang akan kita inginkan supaya problem itu bisa diatasi. Kemudian ternyata ada perkembangan isu-isu terkini dan harapan kita agar menjadi lebih isu tersebut ternyata membuat kondisi keadaan organisasi itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian ini kenyataan ya dengan ide yang Anda buat ya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menemukan suatu permasalahan? Nah, dalam penemuan permasalahan di sini dia dibagi dua, yaitu pernyataan dalam formal dan informal. Nah, kalau kita lihat dalam pernyataan formal, di sini adanya rekomendasi suatu riset, ya, baik dia analogi, baik dia renovasi, baik dia lektik, atau dia ekstrapolasi, morfologi, ya, dekomposisi dan agregasi. Nah, dari pernyataan permasalahan formal ini mana yang ternyata penemuan masalah Anda, bukan harus semuanya enggak. Nah, rekomendasi suatu riset berarti kan kita mengambil yang namanya riset gap tadi. Kita ingin menguji kembali lagi.
ya kan? Kondisi dari permasalahan yang sebelumnya, apakah permasalahan tersebut sesuai dan kondisinya sama di organisasi yang kita teliti, seperti itu. Ya, itu tadi. Baik, dia nanti juga bersifat analogi. Nah, analogi kan kalau kita bilang kan lebih ke ini ya, kenyataan dan fakta. Terus ada renovasi, perbaikan, itu yang membuat renovasi itu perbaikan ide. Ya, istilahnya teori yang lama bisa Kak Bu terjadinya perubahan, bisa kan adanya perkembangan teknologi itu tadi membuat akhirnya teori itu terinovasi. Nah, mungkin kalau untuk tahapan di S2 belum sampai ke situlah seperti itu, tapi ada tahapan lebih ininya ya. Kalau kita bilang Anda apalagi zaman sekarang kalau mau makan tipe makan pedas ada level-levelnya. Nah, mungkin renovasinya itu ada level-levelnya seperti itu. Ya, di mananya renovasinya? Apakah renovasi di perubahan di modelnya kah? Ya kan? Atau di teorinya kah? Nah, itu tadi. Oke, ini yang termasuk dalam pernyataan permasalahan formal tadi. Nah, kemudian yang informal. Nah, informal ini ada 4. Di sini ada konjektur, ya. Kemudian berdasarkan fenomenologi, kemudian ada konsensus dan pengalaman. Nah, inilah yang berdasarkan si Beckley ya dan kawan-kawannya, dia menemukan beberapa penemuan permasalahan. Nah, jadi Anda menemukan permasalahan itu berdasarkan pernyataan formal atau informal, seperti itu. Baik, lanjut di sini. Nah, cara dalam formal penemuan permasalahan yang pertama itu adalah rekomendasi suatu riset. Nah, biasanya ini berdasarkan laporan penelitian pada bab terakhir, yaitu pada kesimpulan atau saran. Ya, nah saran atau rekomendasi menunjukkan keinginan peneliti selanjutnya atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan kesimpulan yang dibuat si peneliti sebelumnya. Jadi juga saran juga dikaji sebagai arah untuk menemukan suatu permasalahan. Jadi mungkin ada ini ya keterbatasan dari si peneliti sebelumnya sehingga dia setelah dia menemukan hasilnya ternyata ada kejanggalan yang membuat hasil peneliti dia itu tidak sempurna. Nah, sehingga dia menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa melanjutkan hasil penelitiannya. Nah, balik lagi kepada kita sebagai peneliti selanjutnya. Apakah kita akan melakukannya? Apakah sesuai ya kondisinya tadi? Jadi itu tidak bisa dipaksakan. Kita melihat juga dengan yang katanya adalah kenyataan dan fakta itu tadi. Ya, tuh. Nah, kemudian kita masuk ke analogi. Yang kedua adalah di sini penemuan permasalahan itu dengan cara mengambil. Jadi pengetahuan dari bidang ilmu lain dan menerapkannya ke bidang yang diteliti. Jadi di sini seperti di persyaratan bahwa kedua bidang tersebut haruslah sesuai dalam tiap hal-hal yang penting seperti itu. Jadi mungkin ada bahasanya mix antara ilmu bidang akuntansi dengan ilmu bidang kependudukan ataupun juga mix dengan bidang dengan manajemen seperti itu penemuan tadi. Ataupun kalau bisa ya saya sering melakukan ya antara mix akuntansi pemerintah dengan makroekonomi. Jadi bagaimana pemerintah ini ya pendapatan daerah tadi ya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya itu salah satu contoh yang kita bilang di sini untuk yang analoginya. Baik, kita lanjut. Renovasi. Nah, renovasi di sini dia adalah memakai ya, di mana dia menggantikan komponen yang tidak cocok lagi dari suatu teori. Nah, mungkin Anda sudah buat tabel peneliti terdahulu, gitu ya. Nah, jadi mungkin ternyata variabel contoh ya, ini misalnya, contoh misalnya current ratio itu tidak berpengaruh terhadap ROA. Ini contoh. Nah, banyak peneliti melakukan sampai 5 kali atau 7 kali itu memang tidak berpengaruh.
gitu. Nah, kalau sudah tidak berpengaruh sampai 7 kali peneliti melakukannya, ya sudah tidak boleh kita paksa. Tapi kalau misalnya Bu, saya pingin Bu, nah apa dasarnya Anda untuk meneliti itu sehingga itu bisa menjadikan suatu riset gap, tapi kita harus punya dasar dalam problem itu nanti di latar belakang masalah kenapa ingin meneliti itu lagi. Padahal si peneliti sebelumnya sudah melakukan sampai 7 kali ya peneliti sebelumnya ternyata juga tidak berpengaruh. Nah, di mana salahnya? Kalau Anda menemukan itu boleh silakan. Apakah salahnya? Contohnya kalau dia dengan ini ya yang paling identiknya sebenarnya ini kalau kita bilang kan pendapatan asli daerah itu terdiri dari komponen adanya pajak daerah, retribusi daerah. Ya, ternyata itu kan bagian dari pendapatan asli daerah. Nah, kenapa kita harus meneliti itu lagi? Karena sebenarnya ngapa kita ingin tahu bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Padahal itu merupakan komponen dari si pendapatan asli daerah. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu tidak cocok kita teliti lagi. Ibarat bahasanya adalah bagian dari dalam komponen itu ya jeruk makan jeruk, kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin menguji itu lagi, kita harus tahu dasarnya. Tapi kalau yang saya contohkan yang tadi itu tidak bisa gitu ya, karena itu kan istilahnya udah bagian dari komponennya, udah pasti berpengaruh nggak Pak kita teliti lagi, kan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalau menggunakan itu asosiatif. Tapi kalau misalnya kita Bu, saya ingin mengetahui apa saja sih yang faktor yang intinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu di sini saya melihat komponen pajak daerah. Apa saja yang harus dilakukan langkah pemerintah untuk meningkatkan pajak daerah? Dengan meningkatnya pajak daerah tadi, maka secara otomatis pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Nah, itu kalau kita ingin melihat dari langkah-langkah dalam peningkatannya. Tapi kalau untuk menguji pengaruhnya, ya nggak mungkin, udah pasti ya seperti itu. Oke, nah jadi makanya banyak kalau orang sudah melakukan penelitian tadi sudah 7 kali juga tidak berpengaruh, maka digantilah itu tadi ya variabel tadi tak perlu lagi diuji. Tapi jika Anda ingin mengujinya kembali, berarti Anda menggunakan di sini adanya perubahan teori boleh, adanya desain model yang lain juga boleh. Ya, tapi dia harus diperkuat sumbernya itu apa gitu. Karena kita tidak bisa berdasarkan hanya narasi kita saja seperti itu. Baik, nah kita lanjut ke dialektik ya. Dalam hal ini berarti tandingan atau sanggahan. Nah, dialektik ini berarti ini fenomena yang di mana Anda melakukan adanya tandingan atau sanggahan. Nah, mungkin ada peneliti sebelumnya mengatakan bahwa karenasi itu berpengaruh negatif terhadap roa. Nah, Anda mengatakan tidak mungkin bahwa karenasi itu harus berpengaruh positif terhadap roa. Itu boleh, gitu. Tapi buktinya apa? Sumbernya apa? Gitu. Teori yang mana yang Anda gunakan? Nah, jadi setiap orang bisa menggunakan beberapa banyak teori dari sumber yang Anda peroleh. Gitu. Nah, itu namanya istilahnya dialektik. Gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang ekstrapolasi, yaitu adalah menemukan permasalahan dengan membuat tren, suatu teori atau tren permasalahan yang dihadapi. Nah, yaitu peningkatan, ya istilahnya contohnya di sini, ya yang lebih mudah kita buat dengan adanya bukti data, tren perkembangan baik dari harga saham sebelum COVID, masa COVID, ya kan. Nah, kemudian ada masa-masa yang katanya di mana kondisi harga saham itu bisa naik dan menurun. Nah, itu berdasarkan tren. Jadi istilahnya ada bukti gitu, tren permasalahannya. Makanya memang kalau kita buat dalam suatu fenomena ya itu sangat baik dengan adanya suatu data. Ya, data tadi. Kemudian morfologi. Nah, morfologi ini adalah suatu cara untuk mengkaji kemungkinan kombinasi yang terkandung dalam suatu permasalahan yang rumit dan kompleks.
Nah, ini udah banyak diteliti orang. Terus Anda ingin meneliti lagi secara teori dengan kenyataan tren fakta. Ingin mengujinya kembali. Boleh, silakan. Tapi tidak tindak yang Ibu selalu ingatkan adalah sumbernya, faktanya itu harus jelas. Ya, tidak bisa dengan hanya narasi kita saja. Jadi ditambah dengan sumber dan fakta tadi. Baik dari Ibu, saya mau pakai peraturan kalau memang kasusnya peraturan, baik tentang pajak, peraturan pajak, baik tentang misalnya akuntansi pemerintah di peraturan pemerintah, contohnya tentang perbankan, peraturan perbankan. Itu. Kemudian fenomena selanjutnya adalah dekomposisi. Jadi ini bagaimana cara penjabaran atau perincian suatu permasalahan ke dalam komponen-komponennya. Nah, ini berhubungan dengan rincian dari variabel yang variabel kita akan teliti apa hubungannya, apa permasalahannya antara variabel independen ke variabel dependen. Jadi variabel Y dampaknya pengaruhnya terhadap variabel X dampaknya pengaruh terhadap variabel Y gitu. Oke, baik. Kemudian diagregasi. Nah, kebalikan dari dekomposisi. Ya, berarti istilahnya kebalikan berarti ini adalah bagaimana dampaknya istilahnya yang tadi kita bilang permasalahan ke komponen berarti kan dia tuh dari independen ke dependen. Nah, ini kebalikannya. Kenapa variabel Y itu dipengaruhi oleh ada komponen tadi gitu. Jadi memang ada suatu penelitian orang yang dia pertama itu hanya ingin mencari istilahnya hasil peneliti sebelumnya, di mana variabel dari independennya itu ya dengan variabel dependennya, variabel Y. Tapi ada yang balik ke dia menunjukkan sini bercerita dari variabel dependen dulu, variabel Y-nya dulu. Ada apa dengan variabel ini? Kenapa? Terus indikator-indikator apa saja yang mempengaruhi variabel Y tadi? Contohnya, yang mempengaruhi harga saham tadi. Seperti itu. Jadi kalau Anda melihat hasil penelitian sebelumnya itu berbeda-beda, makanya itulah gunanya Bapak Ibu itu membaca hasil jurnal orang, hasil penelitian orang gitu. Jadi supaya Bapak Ibu bisa membedakan, oh tipikalnya di sini ada yang menonjol di variabel dependennya. Nah, ada penelitian di sini yang menonjol di variabel X-nya gitu, sebagai variabel endogennya gitu. Ya, yang endogen itu variabel X-nya, bukan variabel Y-nya. Nah, jadi itu kalau Bapak Ibu dapat menemukan artikel seperti itu jangan terkejut. Nah, itulah jenis cara dia menemukan suatu fenomena. Itu tadi. Ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini ya. Mudah-mudahan saya bisa ngejar sampai jam 9 memaparkan, selanjutnya baru setengah jam lagi Bapak Ibu mempresentasikan tugas yang kemarin ya yang saya suruh. Selanjutnya adalah di sini konjektur naluriah. Nah, ini hampir mirip dengan yang bahasa narasi itu ya. Jadi seringkali permasalahan dapat ditemukan secara konjektur naluriah tanpa dasar-dasar yang jelas. Nah, ini tadi naluri saya seperti ini gitu. Tapi kan kalau kita bilang benar lah Bu gitu. Iya, tapi kan harus ada bukti gitu. Takutnya bahasanya kalau kita berdasar naluri saya fitnatun hasanah kan nggak enak kita memfitnahnya gitu. Walaupun memang kita berceritanya ini loh Bu, saya merangkumnya dari teori yang saya dapat gitu. Tapi alangkah bagusnya naluri itu yang Anda dapat itu ada bukti data tadi. Ada bukti sumber yang akurat seperti itu. Supaya kalau kita bilang ya kan orang Indonesia ini suka namanya menggosip gitu.
Jadi gosipnya harus ada jelas sumbernya gitu, nggak sembarangan gitu. Baik, kita lanjut di fenomenologi. Nah, fenomenologi ini dia identik dengan bahwa permasalahan itu baru dapat ditemukan berkaitan dengan fenomena atau kejadian perkembangan yang dapat diamati. Nah, kondisi keadaan ya. Sering ya kalau kita lihat sekarang ini lagi tren apa sih permasalahan di suatu perusahaan. Banyak orang ya baru-baru tahun yang kemarin dalam melakukan ini ya transaksi saham. Nah, hati-hati dalam memilih transaksi saham. Ternyata sahamnya itu tidak jelas, ya kan? Ke apanya ya, tidak ilegal usahanya, ya istilah perusahaannya. Nah, itu juga mempengaruhi peraturan-peraturan dari si ini ya, kalau kita bilang ke saham kan Bursa Efek Indonesia gitu kan, menyebabkan dampaknya adalah membuat si konsumen ya si nasabah saham menjadi tidak percaya lagi untuk menginvestasikan sahamnya. Jadi harus hati-hati, ya kan? Kalau dia ingin melakukan investasi. Nah, ini jelas nggak? Ilegal nggak? Ya, seperti itu. Nah, dan peristiwa-peristiwa lain ya, isu-isu yang terbaru, ya, itu. Oke, kita masuk ke konsensus. Konsensus ini dia merupakan sumber untuk mencetuskan suatu permasalahan. Ya, jadi dia membuat suatu masalah, yaitu dia punya sumbernya. Jadi tidak sembarangan, dia ada sumbernya. Mungkin dari berita dari pemerintah, websitenya si pemerintah, berita dari koran, berita dari laporan dari masing-masing perusahaan. Nah, dia membuat suatu permasalahan itu berdasarkan sumber dari masing-masing organisasi tadi, seperti itu. Oke, yang terakhir di sini adanya pengalaman. Jadi tidak perlu dilakukan lagi, pengalaman merupakan sumber bagi suatu permasalahan, ya. Nah, mungkin di sini ya pengalaman sebelumnya ya mungkin dikaitkan dengan perkembangan, ya itu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa tidak juga berdasarkan satu-satu ya cara dalam menemukan suatu masalah. Jadi Bapak Ibu juga bisa merangkum permasalahan tadi berdasarkan pernyataan permasalahan yang ada di sini. Nah, jadi memang intinya adalah kita dalam membuat suatu masalah itu harus ada sumbernya itu tadi yang kita bilang di sini berdasarkan konsensusnya ya supaya permasalahan kita itu kuat gitu ya, tidak juga berdasarkan naluri ya, tidak juga berdasarkan pengalaman sendiri saja gitu. Jadi ada bukti yang kuat. Jadi Bapak Ibu bisa nanti memixkan bagaimana cara dalam menemukan suatu pernyataan permasalahan. Baik, kita lanjut ya. Memang kalau sudah dapat menemukan suatu identifikasi masalah, maka di sini selanjutnya adanya rumusan permasalahan. Ya, baik dia dalam bentuk suatu pertanyaan, ada juga dia di sini dalam pertanyaan umum diusul oleh beberapa pertanyaan spesifik, dan juga dia ada dalam bentuk pernyataan statement ya diusul dengan beberapa pertanyaan yang lebih ini ya. Kemudian ada bentuk dalam hipotesis, jawaban sementara. Kemudian juga dia dalam pernyataan umum disusul oleh beberapa hipotesis. Ya, jenis-jenis dalam bentuk rumusan permasalahan. Nah, contohnya di sini ya pertanyaannya, seberapa pengaruh tingkat penghasilan pada perubahan fisik perumahan KPR. Nah, ada juga dari sini faktor-faktor apa saja ya, tapi ini sebenarnya kalau kata seberapa besar ini udah nggak cocok ya. Faktor-faktor apa saja dan
pengaruh masing-masing faktor pada persepsi penghuni terhadap desain rumah subinti. Karena kalau kita ingin mengetahui seberapa besar, kalau orang di sosial itu tidak bisa ya, tapi kalau dia di eksakta itu bisa, karena kita tidak bisa mengukur seberapa besar gitu ya. Tadi itu yang membedakan antara sosial dengan eksakta. Nah, pernyataan di sini maksud penelitian adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh ya, mengetahui pengaruh ya tingkat penghasilan pada perubahan fisik rumah KPR. Nah, kemudian pernyataan pada yang kedua ya, mengetahui faktor apa saja dan pengaruh masing-masing faktor pada persepsi terhadap desain rumah subinti. Itu ya contohnya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui dari karakteristik rincian permasalahan. Jadi yang pertama itu adalah rincian permasalahan itu haruslah merupakan satuan yang dapat diteliti. Nah, jadi harus memang jelas ya. Ini akan kita teliti. Kalau merasa itu tidak bisa diteliti, ya berarti tidak bisa jadikan suatu permasalahan. Karena kita ingin menguji benar tidak, dan karena ingin kita juga ingin mengetahui jawabannya betul tidak gitu. Kalau memang ternyata kita tidak bisa mengetahui jawabannya, bukan maksudnya gini ya, pengaruh current ratio terhadap ROA. Nah, itu harus berpengaruh. Nah, kita nggak bisa juga maksa, karena kadang kondisi keadaan organisasi itu membuat akhirnya terjadi hasil dari statistik itu berbeda gitu. Tapi kita tahu bahwa permasalahan itu memang bisa diteliti gitu. Nah, kemudian rincian terkait dengan interpretasi data. Nah, ini jadi problema ya pada saat membuat suatu permasalahan, kita tidak memikirkan datanya ini ada apa tidak. Bisa nggak kita dapat? Apalagi yang berhubungan dengan ini ya, jenis penelitian namanya asosiatif. Apa jenis datanya? Data sekunder. Nah, jadi Bu, gimana caranya? Kalau memang kita sudah menemukan identifikasi masalah, terus yang kita selanjutnya adalah kita menentukan apa? Datanya. Dapat nggak datanya? Mudah nggak kita mendapat data tadi? Nah, kalau memang nggak, berarti kita tidak bisa memaksanya gitu. Itu yang membuat akhirnya Bapak Ibu itu terlambat dalam menyelesaikan suatu penelitian. Makanya lebih bagus lama di proposal bahasa lamanya itu tidak lama, tapi setelah sudah konkret jelas data itu tadi, makanya lebih mudah Bapak Ibu untuk melanjutkan tahap penelitian berikutnya. Seperti itu. Ya mungkin udah ini ya. Makanya kalau bisa apa permasalahan Bapak Ibu dulu dalam menyelesaikan S1 skripsinya, nah bisa tidak terjadi berulang lagi di penyelesaian di tesis itu tadi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian semua rincian permasalahan perlu diintegrasikan menjadi satu kesatuan permasalahan yang lebih besar. Ini. Kemudian selanjutnya katanya rincian yang penting saja yang diteliti. Tidak perlu semua rincian permasalahan diteliti. Nah, ini ada batasannya, kita membatasi. Kenapa? Karena batasan dalam suatu penelitian ini akan mempengaruhi dalam penyelesaian penelitian dan mempengaruhi dalam ini ya, mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu penelitian. Jadi kalau misalnya semuanya kita ambil, ya susah, kita nggak konsentrasi, nggak fokus, gitu. Jadi perlunya ada batasan dalam suatu penelitian itu tadi. Jadi nggak melebar dia, nggak kesana kesini. Jadi akhirnya menyebabkan penelitian Anda tidak konsisten gitu. Nah, terakhir di sini adanya hindari rincian permasalahan yang pengatasannya tidak realistik. Ya, tolong dihindari itu tadi. Ya, mungkin dengan
Ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ini ya sudah dapat karakteristik dari menentukan suatu permasalahan. Ya, jadi jangan memaksa sesuatu yang tidak bisa. Ya, bahasanya. Jadi harus yang memang realitas dia. Jelas ya fakta. Jadi membuat akhirnya Bapak Ibu pun dalam melaksanakan suatu penelitian itu tidak ada tantangan lagi ya seperti itu. Oke, baik ini contoh ya dalam rumusan permasalahan ya. Ini udah sama, mungkin udah bisa ya. Contohnya nih sini, contohnya ya, apakah kepemimpinan mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan dan apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Ini salah satu contoh saja. Oke, mungkin ini nggak usah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke yang lain, ada yang ditanya di topik tentang permasalahan kita? Silakan Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke yang lain. Apakah sudah jelas? Silakan. Izin Bu bertanya Bu. Ya, silakan Bu. Bu, kalau misalnya yang kita bahas itu kan sudah ada pokok permasalahannya tuh Bu. Nah, apakah kita harus menjabarkan tindakan atau penyelesaian gitu Bu? Udah ada dapat solusinya gitu Bu dari permasalahan yang kita ambil, kita angkat itu gitu, apa harus kita jabarkan juga Bu? Misalnya keputusan dari atau kebijakan terbaru yang sudah terjadi gitu Bu, yang di dalam perusahaan gitu Bu. Ya, oke. Nah, Bu Nova, kalau istilahnya ini kan ceritanya kan kita membahas di bab 1 dulu ya, latar belakang masalah. Nah, Bu Nova hanya menjabarkan kenapa permasalahan ini dengan ada bukti. Untuk menjawab permasalahan itu nanti di bab 4 dan 5, Bu Nova. Gitu. Ya, di 4 dan bab 5, jadi dengan adanya narasi Bu Nova, hasil peneliti sebelumnya, dan dengan ada kebijakan dari perusahaan itu tadi, seperti itu. Nah, terkadang kan kita nggak tahu ya kebijakan dari suatu organisasi itu apakah berdasarkan teori, ya, berdasar apa dasarnya. Jadi boleh ya istilahnya kebijakan dari perusahaan sudah ada ya problemnya, tapi mungkin Bu Nova dengan memperkuat hasil peneliti sebelumnya dan narasi dan kondisi data di perusahaan itu tadi. Gitu. Seperti itu Bu Nova. Terima kasih Bu. Tapi kalau misalnya kebijakan itu yang tidak berlaku di objek yang kita ambil, itu apakah kita kasih contoh Bu di objek yang lain gitu Bu, tempat yang lain gitu. Boleh, itu yang menjadikan suatu perbandingan tadi, gagasan itu tadi. Nah, karena kan setiap mungkin nih Ibu bilang nggak sesuai, mungkin kan jenis dari perusahaannya, jenis kondisi dari kebijakan organisasi itu kan tidak bisa sama gitu. Apalagi kalau ini ceritanya kalau misalnya untuk pemerintah kan sudah ini ya, sudah otonomi daerah, ya kan? Nah, untuk jenis perusahaan juga setiap perusahaan kan beda, baik swasta maupun BUMN. Nah, balik lagi ke jenis perusahaannya, kan seperti itu Bu Nova. Jadi bahasanya kayak tadi yang cara untuk suatu itu ya perbandingan, ya kan? Kita ingin membandingkan. Itu boleh, tapi itu tadi balik lagi diperkuat apa dasarnya, kan gitu Bu Nova. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Nova. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ya, kita memang nanti di sini masuk mungkin mengulang lagi ya bahwa topiknya adalah untuk menentukan jenis dan sumber data ya. Di sini seperti biasa ya kalau kita bilang jenis dari data itu ya terbagi adanya data sekunder, data primer. Nah, sumbernya itu banyak ya. Baik dia uh, uh, ini ya banyak memang perbedaan, ada orang mengatakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, nanti mau kita bahas itu. Nah, sumbernya itu data primer dan data sekunder. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan kuesioner, nah
ternyata kuesioner itu belum pernah sama sekali nih variabel yang kita teliti ini belum ada orang meneliti. Berarti kita harus membuat kuesioner tadi tapi harus diuji kembali. Nah, atau boleh nggak Bu, ternyata kuesioner dari variabel ini tadi sudah diteliti oleh orang lain, tapi kita mereplikasinya boleh, tapi ada dasarnya juga seperti itu. Oke, kalau apa saya lanjut aja Bapak Ibu. Izin Ya, Bu, ya boleh saya silakan mau- Aditra, Pak Aditra. Selamat pagi Bu Okta, selamat pagi rekan-rekan semua. Bu, apa namanya, flashback terkait penyusunan skripsi di sewaktu S1, saya mengalami kesulitan itu untuk menentukan fenomena di latar belakang masalah. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu, saya minta advice nih, masukan dari Ibu, tips-tips nih, gimana sih untuk kami mempermudah menentukan fenomena di latar belakang masalah untuk penyusunan tesis kami nih Bu. Terima kasih Bu. Oke, makasih Aditra. Padahal Aditra dosen bimbingannya Ibu juga ya kan. Nah, kemarin tuh udah saya kasih saran ke Ibu-Ibu, yang pertama adalah kita mereview artikel dulu. Tema. Nah, tentukan dulu tema. Itu dulu tema yang kita inginkan, topiknya apa gitu. Jadi tema ini Bapak Ibu udah menguasainya gitu. Emangnya Bapak Ibu udah memahaminya tentang tema itu tadi gitu. Nah, kalau memang sudah Bapak Ibu menguasai tema itu tadi, maka Bapak Ibu silakan mencari jurnal sesuai dengan tema yang Ibu inginkan tadi. Nah, ini kan sudah dikerjai ya kan? Nah, sudah ada ini, udah dapat tuh arahan bacaan riset gap itu tadi, ya kan, dari ini tadi. Nah, kemudian, nah isu. Nah, jadi tadi kan ada berdasarkan jenis-jenis dalam pernyataan permasalahan. Nah, jadi atas dasar itulah Bapak Ibu, makanya saya bilang nggak bisa jadikan satu. Menurut saya adalah mix seperti itu. Ya, mix gitu. Nah, kita boleh melakukan riset gap. Kita membandingkan hasil peneliti sebelumnya dengan kondisi keadaan penelitian kita di organisasi yang kita teliti. Nah, adakah tema yang kita inginkan tadi ternyata merupakan isu yang berkembang sekarang? Jadi intinya tidak boleh dipaksa Bapak Ibu. Tema yang kita inginkan tadi itu ternyata merupakan isu yang berkembang sekarang. Seperti itu. Nah, jadi dengan adanya bukti data itu memperkuat bahwa fenomena itu tadi. Seperti itu. Gimana Aditra? Baik, terima kasih Bu untuk masukan. Jadi Sewaktu penyusunan juga pasti kami banyak bertanya-tanya lagi nih Bu. ya, makanya memang intinya di sini ya Bapak Ibu, kalau ada jadwal seminar proposal, kalau bisa diikuti gitu. Makanya sebenarnya Bu, kami kerja Bu pada jadwal itu, betul ya gitu ya. Tapi bisa nggak ya bahasanya yang nggak bisa di online kan, tapi nanti balik ke kebijakan Bu Rahima ya, Kaprodi Magister Akuntansi. Jadi supaya sebenarnya tujuan mengikuti semua proposal itu kita tahu gitu, dapatkan ide dari mungkin hasil apa yang presentasi ya dari dosen pembanding atau penguji. Jadi menambah wawasan kita ya, seperti itu. Karena kan terkadang kan mungkin Bapak Ibu juga bingung apa yang membedakan antara S1 dengan S2 kan gitu ya, tesis ini gimana gitu. Ya, jadi kekhawatiran itu intinya tolong dihilangkan. Ya, semakin khawatir Bapak Ibu, semakin blur bahasanya, konsentrasinya hilang. Tapi keinginan tahu itu harus lebih ditingkatkan gitu. Jadi membuat Bapak Ibu itu semangat gitu untuk membuat proposal tadi. Seperti itu. Oke, jadi nanti mungkin ya mudah-mudahan cukup ini ya, bisa waktunya ya. Mudah-mudahan ini ya, karena memang kalau yang jam kedua jam 9:30 ya. Sama Bu Dr. Reni ya jam 9:30 ya, mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau dapat kita berapa orang presentasi, jadi mungkin Bapak Ibu udah bisa untuk ini ya, lebih apa maksud saya mencontohkannya ya, seperti itu.
Oke, ada lagi sebelum saya lanjut? Ada, saya lanjut dulu ya, nanti baru kita diskusi lagi ya tambahannya ya. Oke. Oke, saya masuk di desain penelitian ya. Di sini kalau kita bahas ya, ini balik lagi, berulang. Jadi teknik dalam menentukan latar belakang ya, mengapa kita harus mulai permasalahan, apakah ada opini independen yang menunjang perlunya dilakukan penelitian tersebut gitu ya. Ini rumusan masalahnya ya, ini nanti akan saya kasih ya, tapi ada Google Form yang dikirim Bu Rahima, jadi Bapak Ibu bisa tinggal ngambil masing-masing per mata kuliah ya, mau metopel silakan dibuka, nanti bahannya semua ada di situ dan rekamannya juga ada di situ semua, kan gitu kan masalah ya, bisa juga diambil. Oke, ini tujuan dan ruang lingkup penelitian ya. Ini jenis, oke, ini sudah ya. Nanti untuk daftar pustaka silakan menggunakan Mendeley ya. Mungkin saya ada rekaman bagaimana cara untuk menggunakan Mendeley, nanti saya kirim ke grup ya supaya semuanya mungkin yang sudah mengerti ya alhamdulillah, yang belum nanti saya jadi lebih ini ya. Tunggu yang mana dia nih. Ini saya salah ambil data nih. Bukan ini kayaknya, bentar ya. Oke, kita masuk ke ragam di sini penelitian ya. Nah, di sini memang adanya dalam ragam penelitian menurut bidang ilmu ya. Di sini ada dasar ilmu dasar dan ilmu terapan. Nah, yang termasuk dalam ilmu dasar ya itu masuk dengan eksakta ya, matematika, fisika, kimia. Sedangkan kita sini adalah ilmu terapan ya, ilmu kedokteran, ilmu teknologi pertanian dan ilmu ekonomi. Nah, kalau ilmu dasar itu di sini ya dia biasa melakukan di sini disebut sebagai penelitian dasar ya, basic research ya. Sedangkan penelitian terapan di situ applied research menghasilkan ilmu terapan. Jadi terapan di sini khususnya di bidang fisika dan kemudian dia menggunakan ilmu dasar ya, fisika. Nah, ilmu ini kalau kita lihat bahwa pembentukan ilmu ya di sini mulai dalam penelitian induktif ataupun penelitian deduktif. Nah, secara sederhana penelitian induktif itu adalah penelitian menghasilkan teori atau hipotesis, sedangkan penelitian deduktif itu merupakan penelitian yang menguji teori atau hipotesis. Nah, di sini kita arahnya kalau penelitian kita ke penelitian deduktif, kita menguji yaitu teori dan hipotesis tadi ya. Itu kalau dia banyak ke penelitian asosiatif ya itu. Oke, ragam dalam penelitian bentuk data di sini ada data kuantitatif dan ataupun data kualitatif ya. Jadi identik sama dengan jenis data. Jadi macam penelitian dapat pula dibedakan dari bentuk datanya ya. Di sini melihat dari data kuantitatif, dia mengartikan data berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik gitu. Itu data kuantitatif. Nah, kemudian data kualitatif sebaliknya adalah
data bukan berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Berarti ini data kualitatif ini berhubungan dengan data kuesioner ataupun dengan wawancara, seperti itu jenisnya. Baik, menurut si Muhajir ya, ada 3 paradigma keilmuan yang berkaitan dengan penelitian. Dia mengatakan ada positivisme, rasionalisme, dan fenomenologi. Nah ini berhubungan perbedaan antara positisme, rasionalisme, dan fenomenologi. Jadi dari seginya di sini ada kerangka teori sebagai persiapan penelitian. Nah, kalau di positisme itu teori itu dirumuskan secara spesifik, mungkin dan menolak ulasan meluas yang tidak relevan. Sedangkan si rasionalisme dia kalau kerangka teorinya itu berdasarkan konseptualis teoritik ya sebagai grand teori ataupun grand konsep yang diperlukan. Nah ini dan mulailah di latar belakang itu grand teorinya itu apa gitu ya yang menonjol sehingga ini ya penelitian Anda itu perlu dilakukan. Ya, itu yang memperkuat juga di permasalahan penelitiannya. Nah, kemudian kalau fenomenologi di sini adalah kerangka teori itu sebelum penelitian tidak diperkenankan. Jadi istilahnya nih pada hasil penelitian dapat menjadikan suatu produk artifisial jauh dari sifat naturalnya. Nah, dia menggunakan teori itu Islam membandingkan itu setelah memperoleh hasil penelitian maka dia menyesuaikan apakah hasil penelitian yang diteliti itu sesuai dengan teori yang ada gitu. Sama tidak gitu. Nah, ternyata kalau berbeda apa? Jadi bukan kita bilang teorinya salah dan juga bukan hasilnya salah. Nah, jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi hasil Anda itu berbeda dengan teori. Itu tadi. Itu yang membuat akhirnya kemajuan perkembangan teori itu tadi. Itu. Kemudian kedudukan objek dengan lingkungan. Ya, kalau di positisme, objek itu dispesifikkan dan dipisahkan dari objek lain yang tidak diteliti. Nah, jadi dia khusus objek yang diteliti saja, seperti itu. Supaya tidak melebar. Nah, tadi balik lagi, supaya tidak melebar ya, ada yang sebelumnya kita ini. Nah, kemudian di rasionalisme, objek dilihat dari konteksnya. Ya, konstruksi teori yang lebih mencakup. Tuh, jadi dia berdasarkan teori dalam untuk di objek ini tadi. Sedangkan di fenomenologi, objek itu dilihat dalam konteks naturalnya, pendekatan holistik. Seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat dari segi hubungan objek dan peneliti. Nah, jadi di sini kalau hipotisme yang pertama, memilih subjek peneliti dari objek penelitiannya dan pendukungnya. Nah, pendukungnya ini ibarat sama dengan peneliti sebelumnya gitu. Nah, jadi ada dasar kenapa kita melakukan penelitian ini ingin menguji kembali gitu. Ternyata sudah ada orang yang meneliti bahwa ternyata korelasinya berpengaruh terhadap ROA. Nah, selain yang penelitian pertama, kedua, ketiga. Nah, ternyata ada penelitian keempat itu berbeda gitu. Jadi istilahnya memperkuat dan kita menguji kembali pada kondisi objek yang berbeda gitu. Karena kan terkadang setiap organisasi kondisinya itu tidak sama. Apalagi setiap tahun dengan adanya perkembangan ya itu membuat terjadi apakah sama atau berubah seperti itu. Kita ingin mengetahuinya seperti itu. Sedangkan rasionalisme ya di sini pemilihan subjek peneliti dari objek penelitinya dan pendukungnya ini sama. Kalau di fenomenologi bersatunya subjek peneliti dengan subjek pendukung objek penelitinya. Jadi ini juga ya jadi istilahnya lebih memperkuat ya jadi hubungan objek si peneliti ya. Kemudian terakhir generalisasi hasil. Nah, di positisme generalisasi itu satu tahap berpangkal dari objek spesifik dan berakhir pada hasil analisis objek.
Nah, sedangkan quasi rasionalisme ya, dia ada 2 tahap. Dia generasi dari objek spesifik atas hasil uji makna empirik dan pemakai hasil dari uji replik ya, kerangka konseptual teorik ya atau grand teori dengan pemakna indikasi empirik. Nah, dia lebih diperkuat lagi di kerangka teorinya ya, pada grand teorinya itu tadi. Sedangkan fenomena itu tidak bertujuan membuat generalisasi karena hasil penelitian berupa ilmu lokal atau khas. Jadi dia berdasarkan pada hasil penelitian tadi. Jadi setiap ini membedakan antara ini ya, positisme, rasionalisme, dan fenomenologi. Tapi masing-masing yang memiliki kelebihan dan kekurangan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di sini ragam penelitian menurut strateginya ya. Penelitian opini, empiris, kearsipan, dan analitis. Nah, ini mungkin kalau di opini ya, dia melihat berdasarkan pandangan atau persepsi orang terhadap suatu permasalahan, maka dia melakukan, ini jenisnya adalah opini. Sedangkan empiris, dia di sini berdasarkan studi kasus, studi lapangan, dan studi laboratorium. Nah, jadi orang yang meneliti studi kasus itu dia merupakan jenis penelitian empiris. Oke. Kemudian kalau penelitian kearsipan, nah kearsipan ini di sini dia sebagai rekaman fakta yang disimpan. Jadi dia ada 3 tipe arsip, primer, sekunder, dan fisik. Nah, selanjutnya pada penelitian analitis, ya ini penelitian di mana problema peneliti tidak dapat dipecahkan dengan penelitian opini, empiris, dan kearsipan. Jadi analitis ini berdasarkan filsafat atau logika dia dalam menyelesaikan suatu permasalahannya. Jadi berbeda-beda dari masing-masing ini ya jenis penelitian. Jadi berbeda caranya, tidak semua itu sama. Ya. Nah, ada juga ragam penelitian lainnya ya berdasarkan sumber ini. Kalau ini Arigunto ya. Nah, kita memang kadang ada orang yang menggunakan pemahaman Arigunto ini, ada juga tidak ya, tergantung dari si pemakainya gitu. Nah, dia menggunakan di sini jenis penelitian adalah pendekatan longitudinal. Nah, jadi dia satu objek penelitian dilihat berdasarkan gerak sejalan dengan waktu. Dan berdasarkan waktu ya, berapa lama dalam suatu penelitian itu sehingga dia bisa menentukan hasilnya. Nah, di sini ada berdasarkan pendekatan penampang silang, cross seksional ya, banyak objek peneliti dilihat pada waktu yang sama. Ya, jadi dia berdasarkan waktu penelitian tadi objeknya. Oke, nah kemudian ada juga lagi berdasarkan sumber Surya Brata ya, ada beberapa jenis penelitian berdasarkan historis ya. Jadi di sini dia berhubungan dengan membuat penelitian itu berdasarkan rekonstruksi masa lampau secara sistematik dan objektif. Jadi berdasarkan masa lamanya ya, fenomena masa lama. Kemudian yang kedua adalah deskriptif. Ini banyak yang dilakukan dasar deskriptif ya, membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tersebut. Kemudian yang ketiga berdasarkan perkembangan. Yang dia menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Yang keempat ini banyak berdasarkan kasus nih, lapangan yang banyak dilakukan ya, mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan intensif lingkungan suatu objek. Kemudian dia juga jenis penelitian yang berdasarkan korelasional. Ya, di sini mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain. Jadi berdasarkan koefisien korelasi hubungan.
untuk mencari hubungan antara variasi faktor satu dengan faktor yang lain. Yang keenam adalah eksperimental sesungguhnya, ya. Ini untuk jenis penelitian untuk mengetahui hubungan sebab akibat, ya, dengan melakukan kontrol atau kendali. Ini ada eksperimental semu. Nah, kalau semu ini di sini dia mengkaji hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak mungkin ada kontrolnya, tidak bisa dikendalikan, tapi diperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan pengendalian tadi. Nah, kemudian ini banyak yang diliti orang kausal komparatif, ya, hubungan sebab akibat tapi tidak dengan jalan eksperimen, tapi dia menggunakan pengamatan terhadap data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembandingnya, perbandingan. Kemudian terakhir ada tindakan. Nah, tindakan di sini dia, ya, jenis penelitian ini adalah mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru yang diterapkan secara langsung serta dikaji hasilnya. Ini berdasarkan tindakan tadi. Oke, kemudian ini kalau menurut Yin katanya ada beberapa yang harus diperhatikan dalam jenis penelitian. Contoh, eksperimen. Kalau kita melakukan jenis penelitian eksperimen, di sini bentuk permasalahannya yang harus kita tahu adalah how, bagaimana, dan why, mengapa. Itu intinya. Kalau eksperimen, kita harus mengetahui how, itu bagaimana dan mengapa. Jadi, perlukah kontrol terhadap kejadian perilaku? Ya, perlu, kan ya. Kemudian berfokus pada kejadian saat ini? Ya, harus berfokus. Ini yang menurut si Yin, ya. Nah, yang kedua, deskriptif asal survei. Di sini yang harus diperhatikan dalam menentukan suatu permasalahan adalah who, siapa, what, apa, where, di mana, how many, berapa banyak, dan how much, berapa ini ya, how much itu berapa banyak, dan how many berapa ini ya, berapa sering gitu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu tahu dalam pertanyaan nanti suatu permasalahan itu tadi. Untuk deskripsi, maka deskripsi itu memang lebih apa ya saya bilang, sebenarnya katanya oh gampang, enggak, malah deskripsi itu harus lebih benar-benar lebih terperinci gitu, lebih lebih dalam gitu, supaya kita bisa perkuat buktinya itu tadi. Kenapa? Karena dia sebagai ini ya, kalau bahasanya bukannya penelitian deskripsi itu paling gampang. Nah, si peneliti juga harus benar-benar lebih menguasai seperti itu. Nah, perlukah kontrol terhadap kejadian perilaku? Tidak, katanya. Tapi dia harus berfokus pada kejadian saat ini. Gitu. Nah, yang ketiga adalah analisis kearsipan. Nah, kearsipan di sini ya, di sini yang perlu diperhatikan bentuk permasalahannya adalah who, what, where, how many, dan how much. Ini hampir sama dengan deskriptif. Ya, tapi dia berfokus pada kejadian saat ini antara ya atau tidak, boleh dilakukan, boleh tidak. Ini yang buat membedakan antara deskripsi dan analisis kearsipan. Kemudian kalau dia jenis penelitian histori, sejarah, nah yang perlu diperhatikan dalam bentuk permasalahan adalah how dan why, bagaimana dan mengapa. Kemudian tidak perlu adanya pengontrolan terhadap kejadian perilaku dan tidak berfokus pada kejadian saat ini, itu historis. Nah, kalau studi kasus ini hampir sama dengan si eksperimen ya, bentuk dari permasalahannya. Yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan how, bagaimana, dan mengapa. Tuh. Nah, perlukah pengontrolan terhadap kejadian perilaku? Tidak, tapi berfokus pada kejadian saat ini, seperti itu. Itu dia. Jadi berbagai macam ya Bapak Ibu definisi tentang bentuk permasalahan ya dari masing-masing jenis penelitian ya para ahli. Silakan jadi Bapak Ibu ya menyesuaikan
kondisi yang lebih ini ya. Makanya perlu adanya Bapak Ibu contoh kasus apa ya, hasil penelitian sudah dilakukan. Makanya disuruh membaca review jurnal gitu, supaya memperkuat Bapak Ibu dan menambah pemahaman Bapak Ibu ya. Masing-masing jurnal itu berbeda, kenapa dia melakukan A dan kenapa dia melakukan B ya, gitu. Nah ini karenanya ada yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu penelitian. Yang pertama adalah sistematik, menurut prosedur tertentu dan tidak ruwet. Nah, yang kedua adalah objektif, tidak subjektif, dengan sampel yang cukup dipublikasikan agar dapat dievaluasi oleh kelompok pakar bidang lainnya. Jadi catatannya adalah syarat menjadi peneliti yang baik meliputi antara lain adalah mampu berpikir secara sistematis dan jujur. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kalau memang kita sistematis dan jujur pada saat nanti melakukan penelitian itu akan menghasilkan hasil yang baik, dan Bapak Ibu dalam ujian nanti lebih gampang menjawabnya. Seperti itu. Ya, ini fakta yang ada, ini kenyataannya seperti ini. Mau gimana? Ya kan? Jadi berdasarkan data ini ya seperti inilah saya meneliti, beginilah keadaannya dan teori dan yang lainnya seperti itu. Oke, itu saja topik kita hari ini Bapak Ibu. Ini udah kelewatan, saya nggak tahu ini sempat nggak nih satu orang yang bersedia mau presentasi ini. Ya, karena waktu, karena 9.40 udah masuk ya. 9.30 ya, udah masuk gitu. Oke, atau satu orang saja boleh, silakan. Biar kita diskusi yang bersedia. Biar nanti teman-temannya ini. Jadi jangan takut Pak nggak ada di persalahan. Tujuan kita di sini adalah melakukan perbaikan, seperti itu. Ya, oke silakan. Siapa yang mau bersedia? Boleh, silakan. Saya lupa ini. Keenaan ngobrol-ngobrol, saya nggak foto untuk bukti absensi saya. Oh, Pak Bagus malah foto tugas jadinya. Nggak apa-apa lah Pak Bagus. Oke, silakan. Nanti rekaman di video nanti bisa di ini saya foto. Silakan Bapak Ibu. Ayo siapa yang mau presentasi tentang hasil tugasnya yang kemarin? Satu orang aja, boleh. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Biar bisa jadi masukan ya ke temannya ya, jadi bisa revisi gitu ya. Ini sharing screen-nya gimana? Udah, sudah bisa. Share screen multi, siapa saja bisa. Silakan Pak, share screen. Belum ada muncul share screen. Kok belum Pak? Itu nggak? Saya sudah buat multi participation loh Pak. Yang ada hijau itu Bang, yang di bawah share screen. Hijau ya, share screen. Ada muncul nggak Bang? Belum ada. Belum ada ya? Oh, udah ada. Nih. Udah, oke. Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan, nama saya Wahyu Korswada. Saya dari Stambuk Genap Maksi 2022. Ini berikut hasil dari review artikel, penelitian akuntansi, metode penelitian. Nah, yang pertama itu dia ada dari Iren Natasia Devi tahun 2019 dengan judul Pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Dengan menggunakan metode analisis Moderated Regression Analysis atau MRA, hasil yang didapatkan adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan, semakin rendah manajemen laba. Yang kedua, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang berarti bahwa
Semakin tinggi kebijakan dividen, maka semakin tinggi pula manajemen laba. Dan yang ketiga, kualitas audit memperkuat pengaruh negatif tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap manajemen laba. Namun, kualitas audit tidak mampu memperlemah pengaruh kebijakan dividen terhadap manajemen laba. Kesimpulan dari penelitian Iren Natasha Devi, bahwasannya sebagai variabel moderasi, kualitas audit memperkuat pengaruh negatif tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap manajemen laba. Namun, kualitas audit tidak mampu memperlemah pengaruh kebijakan dividen terhadap manajemen laba. Itu dia dari penelitiannya Iren Natasha Devi tahun 2019. Yang kedua dari Raisa Kirana Amir Hasan dan Hardi tahun 2016 dengan judul Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Kecakapan Manajerial dan Resiko Litigasi Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. Studi empiris perusahaan manufaktur di BI periode 2011-2014. Dengan menggunakan metode analisis Moderated Regression Analysis atau MRA, hasil yang didapatkan adalah 1. Tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Kecakapan manajemen berpengaruh terhadap manajemen laba. 3. Risiko litigasi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 4. Tingkat pengungkapan laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap manajemen laba. Kecakapan manajerial dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang terakhir, resiko litigasi dengan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh kesimpulan penelitian adalah kualitas audit sebagai variabel moderasi hanya mampu memoderasi tingkat pengungkapan laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai moderasi terhadap manajemen laba, yang artinya kualitas audit sebagai variabel pemoderasi hanya mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap manajemen laba. Selanjutnya, penelitian dari Kurniawan Dwibowo, Bambang Subroto, dan Wurian tahun 2018 dengan judul Determinan Praktik Manajemen Laba Real. Analisis sama menggunakan analisis Moderated Regression Analysis atau MRA. Hasil yang didapatkan adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dengan proksi biaya produksi. Proksi arus kas operasional dan biaya diskresioner dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak dapat mengurangi praktik manajemen laba. Kualitas audit dapat memperkuat pengaruh negatif tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap praktik manajemen laba dengan proksi biaya produksi. Namun demikian, kualitas audit memperkuat pengaruh positif tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap manajemen laba dengan proksi arus kas operasional dan biaya diskresioner, sehingga auditor akan melihat faktor lain selain arus kas operasional dan biaya diskresioner terkait dengan intuisi audit dalam melakukan judgement atas praktik manajemen laba yang ada di sebuah perusahaan. Yang keempat, penelitian dari Ayu Dwi Hasti dan Vinola Herawati tahun 2017 dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan, Leverage, Profitabilitas, dan Kebijakan Dividen terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. Analisisnya sama menggunakan analisis Moderated Regression Analysis atau MRA. Hasil yang didapatkan adalah variabel independen, yaitu profitabilitas, kepemilikan manajerial, leverage, dan kebijakan dividen mempengaruhi manajemen laba. Namun, kualitas audit tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Yang terakhir itu penelitian internasional dari Asif Z
tahun 2018. Earning Management and Dividend Policy. Testing Audit Quality for the Moderating Effect. Analisis juga sama menggunakan Moderated Regression Analysis. Hasil yang didapatkan adalah yang pertama, manajemen laba berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini mendasarkan bahwa manajemen laba dilakukan untuk mempertahankan tingkat dividen yang diperlukan, karena pembayaran dividen dianggap sebagai sinyal penting untuk pertumbuhan masa depan prospektif. Dan yang terakhir, kualitas audit memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kebijakan dividen, yang menunjukkan bahwa kualitas audit meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menghasilkan rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Kualitas audit juga digunakan sebagai moderator dalam hubungan antara manajemen laba dan kebijakan dividen. Hasilnya menegaskan bahwa kualitas audit bertindak sebagai moderator antara kebijakan dividen dan manajemen laba. Dari kelima penelitian tersebut, semuanya menggunakan Moderated Regression Analysis atau MRA, karena saya ingin nanti di proposal saya atau tesis saya menggunakan MRA juga. Maka lebih dari itu, saya mohon bimbingan dari Ibu Oktarini Kamila Siregar agar saya bisa menyusun tesis saya menggunakan MRA. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, ini yang terakhir ini si Asif Zeb ini di negara mana nih Pak? Di Pakistan, Bu. Pakistan ya. Nah, jadi memang saya lihat banyak berapa ya dari manajemen laba, kualitas audit, ada yang berpengaruh dan ada yang tidak ya. Mungkin setiap kondisi keadaan perusahaannya berbeda-beda nggak? Rata-rata manufaktur, Bu. Manufaktur? Iya. Semua manufaktur ya. Nah, rencananya ke Pak Wahyu gimana? Perusahaan mana nih? Saya rencana mengambil yang jasa, Bu. Jasa, boleh. Jadi apa dasar Pak Wahyu untuk mengarah ke perusahaan jasa? Kan ini kan rata-rata kan manufaktur ya. Setiap manufaktur itu variabelnya kayak tadi ada kualitas audit yang tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Ada yang berpengaruh, ada yang moderasi. Dan mungkin dari kelemahan-kelemahan dari mereka itu bisa Bapak jadikan satu masukan untuk penelitian Bapak. Apa yang menyebabkan dia tidak berpengaruh, apa yang menyebabkan dia moderasi, ya seperti itu. Nah, mungkin satu lagi mungkin data. Memang mempengaruhi ya Bapak Ibu. Jadi kalau datanya semakin lama akan hasilnya semakin lebih baik. Tapi kita nggak tahu kalau dilihat rank dari waktu data itu berbeda nggak? Berapa tahun rata-rata mereka menggunakannya? Rata-rata 3-4 tahun. 3-4 tahun. Tapi yang punya si orang Pakistan itu berapa tahun? Punya orang Pakistan itu datanya 2018 itu Bang Wahyu. itu tahun terbitnya. Oh, tahun terbit, lain Bu dengan tahun dia menggunakan data. Jadi Pak Wahyu juga harus mengetahui gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu kelemahan. Nah, balik itu kan untuk data ya. Nah, kita masuk ke dalam menentukan fenomena tadi. Nah, itu udah dapat ya Pak Wahyu ya. Ternyata ada riset gap ya setiap hasil peneliti sebelumnya. Padahal itu sama dalam satu jenis perusahaan ya, manufaktur gitu kan. Nah, kenapa mereka terjadi perbedaan? Apa yang membuat hasilnya itu berbeda? Nah, saya nggak tahu apakah tadi mungkin adalah di data tadi itu mempengaruhi gitu. Nah, secara teorinya bagaimana? Nah, mungkin dapat Pak Wahyu membacanya nanti di pembahasan. Nah, pembahasan tuh lebih konkret apa alasannya sehingga dia tidak berpengaruh. Nah, kemudian balik lagi kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu di Indonesia gimana? Ada nggak aturannya? Nah, apakah setiap organisasi itu berbeda? Itu tadi. Ya kan? Masuk lagi, nah manajemen laba. Nah, itu tadi Pak Wahyu mau kuatkan kemana? Ke kebijak dividennya kah? Mau ke kualitas auditnya kah? Mau ke manajemen labanya? Itu ya, tergantung jadi jenis karakteristik dalam menentukan suatu permasalahan tadi. Nah, apalagi
kualitas audit. Nah, ini kan data apalagi rank kita ya, itu mungkin tahun yang lama. Ini pada kondisi kualitas audit laporan keuangan dimulai di tahun 2020 dengan 2000 sekarang kan terjadi perbedaan nggak dalam mengaudit? Kan gitu. Berpengaruh nggak dalam kebijakan dividennya? Nah, itu tadi Pak, isu terkini tadi. Karena kondisi COVID, nah itu yang dibuat isu perkembangan tadi. Apakah berdampak kepada kebijakan dividen perusahaan? Nah, khususnya Pak Wahyu mau nanti di perusahaan jasa ya, seperti itu. Nah itu. Jadi coba dibaca kembali lagi 5 artikel ini, maka kalau bisa Bapak Ibu 5 artikelnya di print Bapak Ibu. Di print, jadi kan yang biasa Bapak Ibu suka membaca gosip, baca artikel sekarang. Ya kan, dibaca diulang. Nah, itu banyak di ternyata bab 2-nya teorinya ya, bab 1 ya, kemudian metodenya, pembahasannya, nah kesimpulan dan saran tadi. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa dapat dalam menentukan suatu permasalahan ide, nah dengan isu tadi, khususnya kayak Pak Wahyu saya bilang tadi, bagaimana kebijakan dividen yang ada di Indonesia? Apakah sama perlakuannya kebijakan dividen perusahaan manufaktur, perusahaan jasa? Izin Bu, dia dari yang Pakistan itu dari tahun 2010 ke 2016 Nah, 2010-2016 ya kan? tahun berarti. Nah, memang terbit tuh lama kadang kan ini ya. Nah, Pak Wahyu sekarang kan sudah ini ya, rank dia 6 tahun. Nah, yang 7 nih. sebelumnya 6 atau 7 ya, gitu. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7 tahun, Bu. 7 tahun ya, 7 tahun. Nah, yang sebelumnya, nah berapa? Bisa juga kita bandingkan seperti itu gitu. Itu yang mempengaruhi hasil penelitian seseorang. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Oke, nah ini udah agak ini, jadi udah mulai bisa lah rata-rata Bapak Ibu seperti ini ya, semua yang ada ini ya. Cuman memang mungkin nggak dibuat dalam tabel ya, gitu. Tapi nanti intinya sama karena di kenapa saya bilang buat seperti itu supaya membantu Bapak Ibu nanti nggak susah lagi dalam sistematika penulisan. Jadi lebih mudah. Tapi kan kalau di yang tabel yang saya buat itu tadi nggak usah ini aja, yang penting gimana pengaruh X1 terhadap Y, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, itu di hasil. Jadi tidak usah lama. Jadi kalau narasi itu banyak di latar belakang dan pembahasannya. Jadi mempermudah Bapak Ibu dosen nanti, mempermudah Bapak Ibu ya dalam menginterpretasi interpretasi pembahasan nanti gitu. Seperti itu. Jadi rencana Pak Wahyu judulnya jadi apa? Ini banyak variabel ya Pak Wahyu setiap peneliti terdahulu ya. Saya dulu rencananya Bu ada 2 variabel X, 1 variabel Y, dan 1 variabel Z atau pemoderasi dengan judul pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi, studi pada perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan jasa apa nih Pak? Ada jenisnya, sektor jasa itu kan banyak. Ya, maksud saya meminta saran dari Ibu, dari keempat sektor jasa ini baiknya yang mana, Bu? Nah, coba Bapak lihat dulu isu perkembangan dari masing-masing jasa ini. Isu paling tinggi dari sektor jasa keuangan yang paling mencuat, Bu. Nah, keuangan apa dasarnya Pak? Kita harus tahu gitu, kenapa harus milih keuangan? Ada isu apa tentang keuangan? Selama 7 tahun ya, kalau Bapak 7 tahun dia 8 tahun gitu. Apa isunya? Dari salah satu variabelnya itu variabel kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen di sektor jasa keuangan, rata-rata perusahaan yang pada sektor jasa keuangan itu memberikan dividen yang berlebih untuk tahun ini dan tahun sebelumnya. Nah, kenapa apa nggak berdampak pada manajemen labanya, Pak? Itu saya manajemen laba seperti apa sampai dia ngasih kebijakan dividen yang lebih gitu.
Ada nggak dasarnya? Boleh. Jadi, tapi harus kebijakan harus jelas ya Pak. Jangan kayak kita bilang hanya naruri saja. Sumbernya itu apa? Nah itu Pak Wahyu. Itu udah ini. Jadi diperkuat ya Pak. Seperti itu. Ya, Bu. Nah, dilihat juga datanya Pak. Ada nggak? Nah, jangan pada saat kita sudah bagus nih teorinya, ternyata kita kelemahannya di data. Jadi teori bagus, kita cocokkan data, oke, baru mulai penelitian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mempermudah Bapak Ibu nanti dalam penelitian, jadi lancar dia, nggak masalah. Jadi jangan intinya adalah memang data. Kalau Bapak Ibu menggunakan data kuantitatif jenis penelitiannya, ya kan? Sudah oke datanya, oke, dijalankan ininya dengan permasalahannya sudah ini ya, sudah konsisten ya dengan dengan teorinya itu tadi seperti itu. Ya, karena kendalanya kita jangan pula macet di perjalanan gitu, pertengahan jalan, ya kan? Jadi membuat kita akhirnya mengubah dan mengubah. Intinya seperti itu, ya, supaya lebih cepat menyelesaikan penelitian itu tadi. Gitu Pak Oyu. Tapi gimana dengan perdagangan dan jasa investasi? Nah, coba juga, ya kan? Seperti Saya itu. cek semuanya. Oke, Pak Ayu, sosok berarti udah bisa nih. Kalau udah oke datanya ini udah bisa buat bab satunya udah oke. Tapi kenapa 2 variabel? Nampak saya rata-rata ada yang banyak Pak. Kalau bisa menggunakan ininya kan gitu. Ya, tapi nanti disesuaikan dengan objek penelitiannya. Itu. Ya, Bu. Pak Wahyu. Jadi supaya agak ada penambahan, ya peningkatan dari peneliti sebelumnya. Itu tadi. Siap, Bu. Oke gitu. Mungkin ya udah perwakilan dari Pak Wahyu ya. Mungkin Bapak Ibu tadi udah bisa juga udah nampak ya. Kalau misalnya ada ini silakan. Kalau sudah oke ya dengan review jurnalnya, berarti sudah bisa untuk membuat bab satunya. Jadi pedoman penulisan tesis sudah saya kirim ya di grup ya Bapak Ibu. Jadi udah boleh dicicil nih, ya kan? Nah, udah boleh dicicil, dikerjai, bab satunya siap. Nanti pada masa Bu Rahima masuk, udah tinggal enak untuk diskusi yang ini lagi seperti itu. Nah, jadi udah mulai masuk ke jenis penelitian yang mana ya? Tadi kita udah belajar, ya kan jenis penelitiannya. Baik, ada lagi yang mau bertanya nih, mau masuk Bu Reni, nanti Bu Reni marah. Saya waktu habis ngambil waktu Bu Reni nih. Ada lagi? Oke, kalau ada ini mungkin nanti silakan aja WA ya, kalau misalnya nggak apa di grup ya atau apa. Mungkin kita lanjut lagi di minggu depan. Terakhir saya masuk, habis itu nanti Bu Rahima ya, seperti itu. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya absen dulu bentar ya. Boleh, Pak Alditra Dwiki Junidi, ada ya Pak Alditra ya? Hadir, Bu. Amoy Demeria Simamora, Pak Amoy? Nggak ada. Pak Bagus Kuncoro tadi ada? Pak Bagus? Oke Pak. Saya sekali mau kenalan. Pak Daniel Situmorang? Oke ada. Pak Erikson Andrius Telau Bawanua? Ada Pak Erikson? Nggak ada ya? Fitra Turradia? Nggak ada. Putriani Borumanik? Pak ya ada, Ibu ya, sorry. Bu Ika Monalisa Tambunan, Bu Ika? Bu Ika ada? Tidak ada. Oke, Pak Irwan Saputra ada. Bu Isma Yani ada. Ismayani ada. Oke. Julita, Bu Julita Rahman Hasibuan. Oke, ada ya. Hadir, Bu. Hadir. Kikin Pitaloka ini Ibu atau Bapak? Gak ada ya. Bu Lili Permatasari ada? Ibu. Nggak ada. Ada, Bu Bu. Nova ada. Iya. Ada Bu Lili. Oke. Karena nanti namanya Samsung ya Bu. Maunya apa? Ada ya. Oke, masuk ke Bu Nova tadi itu Bu Nova ada ya. Ya, Bu. Pilih. Novitri Rahayu. Novita
Novita. Nggak hadir. Hadir, Bu. Hadir, oke. Prayoga Aldino. Prayoga. Nggak ada. Nggak hadir, Bu. Ada Prayoga? Nggak hadir, Bu. Tidak hadir. Rizky. Sakit, Bu. Pak Rian Rizky ya, Bu. Iya, Rizky ya, sakit ya. Ya. Pak Rido Oktavian Nasution? Nggak ada. Bang Rido ini ada, Bu. Rizky tadi ada itu. Rian Rizky baru sakit ya, Purba ya. Rido juga ada tadi, Bu. Rido tadi ada? Bu, Bang Rido ada. Keluar ya? Mental kayaknya, Bu. Kak Ika juga tadi ada, Bu. Udah disebut Iya, namanya. Kak Ika Eci ada, Tri. Udi ada, Udi? Karena meeting jadi Ada, Bu. oke. Ada, Pak Udi. Pak Wahyu Kohar? Ada, Bu. Hadir ya. Ini takut salah saya nih. Ini sekalian para prayoga tadi ada, Pak Prayoga? Gak ada ya? Kikin ada nih, Pak Kikin tadi ada nih. Saya nih Kikin Pitaloka tuh cewek apa cowok? Cewek, Bu. Bu Ika Mona Lisa mana? Aktifkan Ada itu, Bu. videonya, Bu. Pelit banget sih supaya kita nampak. Jangan tiba-tiba di Pancabudi, saya nggak tahu itu mahasiswa. Jadi, Bu. Bu Ika, ya oke. Pitra Turradia? Ya ada, Bu. Ada. Erikson? Nggak ada ya? Nggak ada. Amoy de Meria? Nggak ada. Oke. Kalau gitu, makasih. Kita ketemu lagi Sabtu depan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya izin saya stop ini.